Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, masih pakai video. Shalom teman-teman semua, thank you untuk kesempatannya, boleh sharing lagi sama teman-teman Limitless Teens, dan thank you untuk para pengurus, Charlie, Vita, Ira ya, yang udah memberikan gua kepercayaan untuk sharing sama teman-teman semua. Nah, teman-teman, ini udah tahun baru 2022 dan kayaknya belum terlambat kalau ngucapin kepada teman-teman semua selamat tahun baru. Ya, semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik, kita memiliki iman yang semakin kuat, pengetahuan yang semakin kuat supaya kita juga boleh menghadapi tahun ini dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Bapak yang mengucap syukur untuk hari ini, kalau kami masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi benih yang hidup dalam kehidupan kami, firman-Mu ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah-buah daripada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran teman-teman kami yang mendengarkan, kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan pengertian dengan bahasa yang dapat mereka pahami dan mereka boleh mengerti. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan pimpinan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini aku dikasih tema sama pengurus adalah memulai hidup yang baru. Ya, karena tahun baru nih, mumpung tahun baru gitu ya, jadi kita mau memulai hidup yang baru. Nah, banyak orang semangat dengan sesuatu yang baru. Ya, mereka berharap mereka bisa memulai segala sesuatunya dengan cara yang baru di musim yang baru. Ya, yang lama mungkin udah kelewat rumit, nggak bisa dibenahin, ya, kita merasa sulit, nggak ada jalan keluar, ya, berharap tuh kayaknya, aduh, musim ini pengen cepat selesai, ya, kalau bisa ada musim yang baru, ya. Nah, tahun lalu sulit, ya, mungkin semua yang kita cita-citakan, yang kita impikan, kita harapkan itu nggak tercapai, ya. Mungkin kita ngerasa kayak, wah, udah berantakan banget nih, gitu. Nah, kita berharap di tahun yang baru ini ada harapan baru, ya. Kita mau memulai semuanya dari awal, bilang bahwa aku mau rajin tahun ini, aku mau lebih maju tahun ini, aku mau lebih rajin, aku mau lebih tekun, aku mau lebih gigih, aku mau lebih rajin olahraga misalnya, ya, aku mau lebih rajin nabung, aku mau lebih rajin bantu orang tua dan sebagainya. Ya, pokoknya di tahun 2022 aku mau lebih baik, ya. Nah, aku mau cerita sebuah fakta bahwa seperti ini, teman-teman. Aku tidak mau memutuskan harapan teman-teman, tapi inilah faktanya. Tahun yang baru tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun yang baru tidak membuat kehidupan kita otomatis menjadi lebih baik. Kenyataan di belakang tidak berubah. Ya, kenyataan bahwa kita mungkin nilainya jelek, kita mungkin terbiasa malas. Ya, aku nggak bilang bahwa kita adalah pemalas, tidak, tapi kita terbiasa malas, terbiasa menunda, terbiasa senang-senang dulu, susah-susah nanti aja, kalau bisa nggak ada. Terbiasa, karena kebiasaan bisa dirubah. Ya, atau mungkin pergaulan kita juga tidak membangun. Ya, hal ini tidak akan berubah dengan datangnya tahun baru. Ya, kita cuma merasa, tolong digarisbawahi, kita cuma merasa ini adalah tahun baru, pasti ada kesempatan yang baru. Dan kita berharap mendapatkan harapan yang baru dan sesuatu yang baru dari tahun ini. Nah, teman-teman, kehidupan kita yang kita lihat hari ini, hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita jalani kemarin. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita kemarin menentukan siapa kita hari ini. Kalau kita menganggap hidup kita nggak tahu harganya seberapa mahal hidup kita, nggak tahu seberapa berharganya hidup kita, pasti kita akan memperlakukan hidup kita ya seenak-enaknya aja. Teman-teman pasti pernah punya handphone baru. Kalau teman-teman punya handphone baru, pasti handphone tersebut berharga buat teman-teman.
Teman-teman jaga, nggak jatuh, teman-teman beliin casing, beliin tempered glass ya. Kalau jatuh tuh rasanya sakit banget. Karena apa? Karena handphone tersebut masih berharga, makanya dijagain. Tapi kalau kita lihat handphone kita sekarang, wah udah retak sana, udah retak sini, kayak udah bodo amat deh. Kalau dulu jatuh, sekali jatuh sakitnya bukan main. Kalau sekarang malah dibanting-banting, lag dikit dibanting, lag dikit dibanting gitu ya. Jangan dilakukan ya, itu jelek ya. Nah, kalau kita menganggap handphone kita berharga, maka kita akan menjaga dengan baik. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita menganggap kehidupan kita berharga, pasti kita akan memperlakukan hidup kita dengan hati-hati. Ya, jika kemarin kita menganggap hidup kita berharga, ya, mungkin kita akan memupuk dengan kita rajin baca. Baca bukan baca buku pelajaran doang ya, tapi mungkin ada baca buku pengetahuan lain ya, mungkin ada baca tentang people skill, mungkin ada baca tentang bisnis, mungkin ada baca tentang desain ya, karena sekarang banyak banget ya desain juga lewat handphone juga bisa ya. Rajin membaca, rajin belajar, rajin nyoba ya, implementasi apa yang udah kita baca. Nah, tentunya akan banyak hal yang kita pelajari teman-teman ya. Kita rajin mencari lingkungan pertemanan yang positif, yang membangun komunitas-komunitas yang bisa ngajarin kita semakin dewasa atau enggak semakin ahli ya. Siapa kita hari ini kalau kita menjalankan kehidupan kita, saat itu adalah kita adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan, banyak keahlian. Tentunya kita juga tahu banyak ya, dan membuat kita pergaulan kita tuh luas dan selalu berkembang. Nah, hal ini yang menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat, cerdas, dan mampu mengatasi permasalahan hidup. Singkatnya adalah kita adalah pribadi yang berkualitas lah sebagai anak muda dan dapat diandalkan. Ya, jadi orang kalau mau dapat diandalkan kita mesti berkualitas. Ya, nah kualitas itu yang membuat kita mampu melewati masalah dalam kehidupan kita. Nah, kalau masalah terjadi dalam kehidupan kita, menghambat kita capai ke goal kita, kita ngerasa tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, teman-teman, anggaplah itu sebagai sebuah alarm dalam kehidupan kita bahwa kualitas kita tidak cukup untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, saat kualitas tidak cukup untuk menghadapi kehidupan ini, ada hal-hal yang harus kita lakukan tentunya supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas, teman-teman. Nah, kita bilang bahwa, aduh, aku digencet masalah nih, kayak masalah banyak apa segala macam. Ya, kita banyak mengeluh, tapi pertanyaannya apakah kita banyak memperlengkapi diri kita? Apakah kita banyak baca? Apakah kita banyak belajar? Apakah kita banyak ngumpulin teman-teman yang vibe-nya positif, atau tiap kali ketemu malah ngomongin orang doang, ya? Bayangin deh sama diri kita hari ini, kira-kira, ya, siapa saya, bagaimana kehidupan saya hari ini, ya? Apa sih sebenarnya yang saya tidak suka dari kehidupan saya sekarang, ya? Kenapa saya harus memulai sesuatu yang baru, ya? Apa yang membuat saya bergairah dalam menjalani kehidupan? Apakah teman-teman tahu apa yang membuat teman-teman tuh punya kegigihan, ya? Apa yang membuat saya dapat lebih baik, ya? Tanpa bertanya hal-hal ini, teman-teman, kita nggak akan pernah bisa memulai hidup yang baru meskipun tahunnya baru. Kita hanya hidup di tahun yang baru dengan kita yang lama. Perubahan jangan ditunda. Perubahan itu keputusan. Jadi nggak usah tunggu tahun, nggak usah tunggu bulan. Perubahan itu komitmen hari ini. Nggak usah tunggu momen. Percayalah, perubahan yang nunggu momen nggak akan kekal. Ujung-ujungnya gagal juga. Karena nyari momen. Yang harusnya dicari bukan momen, tetapi kenapa kita menjalankan hal tersebut. Kita perlu menyadari satu hal yang penting dalam sebuah perubahan, teman-teman, yaitu respon. Bagaimana kita merespon setiap situasi. Kita berharap di musim yang baru, di tahun yang baru, kita berharap tahun ini menjadi lebih baik. Ya. Tapi permasalahannya begini. Musim yang baru, kalau direspon dengan cara yang sama, hasilnya akan sama. Awal tahun 2021 mungkin kita bilang bahwa aku pengen jadi pribadi lebih berkualitas, aku pengen menjadi pribadi lebih pintar, aku pengen jadi pribadi lebih rajin, gitu ya. Tetapi
responnya, tindakannya tidak mengarah ke sana. Ujung-ujungnya akan menjadi resolusi di tahun 2022 lagi. Di tahun 2022 ngomong hal yang sama, tapi tidak tercapai. Ya, teman-teman. Jadi kita perlu menyadari satu hal, musim yang baru membutuhkan kita untuk merespon dengan cepat dan tepat. Ya, musim yang baru jika kita merespon dengan hal yang sama, suka nunda, suka nyerah, nggak mau berjuang, hidup kita ngomongnya wah sama aja lah, negatif lah ya. Kita hidupnya nggak akan berubah, nggak akan bangkit. Tetapi aku mau kasih satu harapan bahwa begini, meskipun musimnya tidak berganti, tetapi kalau responnya kita berubah, kita jadi nggak suka nunda, kita jadi nggak suka nyerah, kita mau berjuang, hidup kita pasti berubah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengubah hal tersebut. Kita mau buka sama-sama dalam Lukas 19. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Cerita ini sudah akrab di telinga teman-teman mungkin waktu sekolah minggu. Ya, jadi ini bercerita tentang Zakeus. Kita baca sama-sama ya. Aku bacakan buat teman-teman. Zakeus ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota tersebut. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya. Nah, jadi aku bercerita dulu, Zakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau di dalam dunia sekarang itu namanya pemungut pajak. Ya, jadi Zakeus saat itu memungut pajak, mengambil persenan dari penghasilan orang-orang Israel saat itu, diambil untuk diserahkan kepada kaisar untuk menjalankan pemerintahan saat itu. Ya, jadi Zakeus itu dianggap berkhianat kepada bangsanya sendiri. Jadi dia malah kasarannya kayak malakin lah, ya, ngambil uang buat disetor ke kaisar. Jadi saat itu Zakeus itu dibenci. Dan kalau diceritakan di sini, Zakeus itu tubuhnya pendek, makanya nggak bisa lihat Yesus karena banyak orang. Ya, jadi mau nggak mau dia harus naik pohon. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Yesus mau menumpang pada orang yang ternyata dibenci sama banyak orang saat itu. Ya. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, jadi kayak, wah Yesus ngapain tuh ke rumah orang berdosa? Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, dia bilang begini, Tuhan, setengah dari milikku, tolong digaris bawahi, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikannya 4 kali lipat. Ya, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, sampai di sini ya. Jadi tadi aku udah sempat jelaskan, Zakeus ini adalah pemungut cukai ya, jadi saat ini adalah orang pajak gitu ya, kebiasaan tuh mengut pajak, ngambil persenan. Nah, tetapi begini, dan dijelaskan juga bahwa Zakeus adalah orang yang kaya. Ya, berarti dari hasil dia mendukakan gitu ya, hasil dia malak-malak sana sini, membuat dia disayang mungkin, atau enggak mungkin dia palak, mungkin ada persenan juga buat dia. Mungkin ya, karena kita nggak tahu nih, nggak tertulis di sini. Tetapi Zakeus itu dibenci karena melakukan hal yang salah saat itu. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus membuat Zakeus mengalami hidup yang baru, musim yang baru dalam kehidupannya. Ya, jadi kita ngelihat Zakeus itu dari berfokus pada dirinya sendiri ya, pengen kaya ya, pengen mendapatkan harta, kok
jadi setelah bertemu Yesus malah dia membagi-bagikan hartanya ya, setengah jadi dari hartanya dia jadi punya orang miskin. Kalau ada yang dia peras itu dikembalikan 4 kali lipat. Ya. Nah, Zakheus mendapatkan hal yang nikmat di dunia. Zakheus mendapatkan kekayaan, posisi yang baik. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, ada musim yang baru yang dia hadapi. Ada keputusan baru yang dia hadapi. Apa itu? Dia melepaskan hartanya untuk dibagikan kepada orang miskin. Di sini kita bisa belajar sama-sama bahwa gini, kita dalam hidup boleh memiliki tujuan, boleh memiliki mimpi, boleh memiliki goal, boleh mau capai keinginan kita. Tetapi, garis bawahi, kalau ini nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, semuanya itu harus kita tinggalkan saat kita mengikut Dia. Uniknya, orang banyak mau mulai mengikut Tuhan bukan dari muda. Waktu udah mulai ngebangun, dia baru ikut Tuhan. Udah mendapatkan dunia, baru dia cari Tuhan. Nggak dari muda. Pertanyaannya, kenapa kita nggak start dari muda? Saat kita belum membangun apapun, kita taruh dasar kita di atas Kristus supaya apapun yang kita bangun semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan lebih kekal. Amsal 1 ayat 7 kita sama-sama baca. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Dasar dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kalau teman-teman mau memiliki kehidupan yang baru, semua berawal dari Tuhan. Matius 6 ayat 33 bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tentang prioritas. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita, dan kita boleh bertumbuh di atas dasar tersebut. Ya. Jika kita membangun sebuah kehidupan yang baru, bangun di atas dasar yang tidak bisa dibongkar, dasar yang kekal, yang tidak pernah berubah, bangunan yang dibangun di atasnya itu akan kokoh, teman-teman. Aku mau simpulkan begini, kalau teman-teman membangun kehidupan teman-teman berdasarkan apa yang Tuhan mau, percayalah, apa yang teman-teman bangun tidak akan pernah bisa dibongkar oleh siapapun, karena dasarnya adalah Kristus. Oke ya, nggak semua orang Kristen bangun kehidupan di atas dasar Kristus. Banyak orang Kristen, agamanya Kristen, tapi nggak mendasarkan prinsip-prinsip kehidupannya pada Kristus. Yang kita mau sama-sama adalah, yuk kita kembali pada Kristus. Ya, nah dari hal Zakheus ini ada 2 hal yang perlu kita bangun bersama, teman-teman. Ya, kalau kita lihat tadi, sekali lagi aku perlu mention, waktu Zakheus ketemu Kristus, semua yang dianggapnya berharga, dia bilang ini sia-sia. Karena yang dibangun bukan di atas Kristus, tetapi berdasarkan keinginannya. Nah, teman-teman masih muda. Bagaimana cara membangun kehidupan teman-teman? Apa sih yang perlu teman-teman pupuk hari ini menjadi sebuah dasar kehidupan teman-teman ke depan yang berhasil? Yang pertama, aku mau berbicara tentang pemikiran yang baru. Pikiran yang baru maksudnya gimana? Bukannya udah pernah dibahas ya sebelumnya, pikiran yang baru itu ngomongin soal mindset gitu kan. Pemikiran yang baru ya pikiran yang melekat dengan kehendak Tuhan. Kok ini tuh terlalu abstrak, terlalu berat. Iya. Apa kita mesti mikirin Tuhan setiap kali kita beraktivitas? Maksudku adalah begini, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, mengenal pribadinya, dan tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, saya mau tahu kok, tapi Tuhan nggak bicara. Saya pengen tahu. Saya baca Alkitab, tapi Tuhan nggak bicara. Nah, hati Tuhan itu ada di Alkitab. Belajar mengerti dan mencintai kehendak Tuhan dari firman Tuhan. Memang Tuhan nggak secara langsung berbicara dengan kita, tetapi teman-teman tolong renungkan apa yang ada di firman Tuhan ini. Carilah komunitas yang bisa membantu teman-teman untuk merenungkan firman.
firman Tuhan sehingga teman-teman mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan teman-teman. Ya. Sehingga kita nggak mengejar keinginan kita aja, tetapi kita tuh mengejar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, pikiran yang baru berbicara tentang pikiran bagaimana kita mengerti hati Tuhan lewat firman-Nya, pikiran yang tertuju dan fokus pada kehendak Tuhan. Sehingga semua yang kita kerjakan itu dasarnya adalah keinginannya Tuhan. Ya, Tuhan juga bilang bahwa Tuhan tuh merancangkan hari depan buat kita yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi meskipun saat kita membangun kehidupan kita mengalami masa sulit, kita bisa tetap percaya bahwa ini adalah proses dari Tuhan yang harus kita lewati untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Ya, dan dengan begini kita nggak perlu compare diri kita sama orang lain lagi. Kenapa? Loh, kita menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu compare diri kita sama orang lain lagi. Kita nggak perlu ngerasa minder sama orang lain. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita yang berbeda dari kehidupan orang lain. Kita baca sama-sama dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, berjalan dalam nasihat orang fasik, mendengarkan apa yang orang fasik, orang yang nggak kenal Tuhan, menentang Tuhan. Ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berpihak pada jalan-jalan yang berbeda dari kehendak Tuhan. Berdosa itu bukan sekedar melakukan yang jahat. Berdosa itu melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan berarti teman-teman melakukan hal yang baik, tapi Tuhan nggak pengen. Teman-teman berdosa hitungannya. Kenapa? Karena bukan itu yang Tuhan pengen. Makanya perlu mencari hati Tuhan. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa akibatnya? Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata kuncinya di sini bukan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa saja yang diperbuatnya berhasil itu adalah akibat. Akibat dari apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tepi aliran air itu yang dimaksudkan adalah kehidupan. Siapakah kehidupan? Kristus itu sendiri. Kalau kita hidup melekat dengan sumber, apapun yang kita bangun, kita tahu sumber maunya apa, Tuhan maunya apa, maka kita akan berbuah. Apapun yang kita kerjakan pasti berhasil, karena semuanya sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang pertama, miliki pemikiran yang baru, pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemikiran tentang proses, bukan hanya tentang hasil. Bukan berarti hasil tidak penting, hasil tetap penting. Tetapi kadang-kadang kalau terlalu berorientasi pada hasil, kita mencari jalan pintas untuk mendapatkan hal tersebut, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang salah. Pikirkan prosesnya, kerja keras, tekun, itu adalah proses. Yang pertama adalah pemikiran yang baru. Yang kedua, setelah pikiran kita dibuat baru, kita berfokus pada Tuhan, kita terima kasih-Nya Tuhan. Ya, Zakheus berubah karena dia merasakan bahwa Yesus men-treat dia berbeda. Zakheus merasakan kasih Kristus dalam kehidupannya dia. Lalu yang kedua, Zakheus melakukan aksi. Ya, apa yang Zakheus lakukan? Zakheus membagikan setengah hartanya untuk orang miskin, dan siapapun yang pernah diperas dikali 4 dibalik. Setelah kita memiliki pemikiran yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Zakheus menjadi pribadi yang berbeda setelah menemukan Yesus dalam kehidupannya dia. Ya. Lalu Zakheus menuangkan dan mewujudkan pemikirannya itu menjadi sebuah aksi yang baru. Lalu hidup Zakheus diubahkan. Aksi yang Zakheus lakukan bukan sekedar aksi abstrak. Tuhan, aku mau bertobat, aku mau jadi lebih baik, selesai. No, Zakheus melakukan aksi yang terukur. Aksi di mana dia memberikan setengah, ada ukurannya. Kalau hartanya dia saat itu 1M, dia bilang begini, oke, dari semua asetku yang 1M ini, aku bagi 2, 500 juta aku akan bagi ke orang miskin. Ada ukurannya, ada aksinya. Siapapun yang pernah diperasnya dikembalikan 4 kali lipat. Dia mulai akan ngelis siapa yang pernah diperas, dikembalikan 4 kali lipat.
Ini adalah tindakan terukur. Kenapa banyak dari kita merasa tahun baru, musim baru, tahun baru, musim baru, tahun berganti, kitanya nggak berganti-berganti. Kenapa? Tidak ada aksi yang terukur. Sedangkan Zakius melakukan aksi yang terukur. Ya, kita sering mau berubah, mau lebih rajin, mau lebih tekun, mau lebih bla 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 bla, tapi tidak diwujudkan dalam aksi dan rencana nyata. Ya, kalau dilihat dari Zakius, titik beratnya bukan sekedar aksinya doang yang Tuhan mau. Perubahan hidupnya Zakius itu bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Tapi Zakius berubah dari mementingkan diri sendiri menjadi mementingkan orang lain. Zakius berubah dari menganggap harta segalanya menjadi keselamatan adalah segalanya. Bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, melekat pada Sang Sumber, akan membuat paradigma kita berbeda. Saat kita tidak melekat pada sumber, kita akan membangun kehidupan kita berdasarkan kacamata dunia. Tapi dengan kita melekat pada sumber, kita membangun kehidupan kita di atas dasar Kristus. Sekarang teman-teman mau jadi lebih baik. Teman-teman mau jadi lebih baik dalam hal apa? Tindakan apa yang dapat teman-teman lakukan? Oh, aku pengen jadi pribadi berkualitas. Kenapa Stanley dibilang tidak berkualitas? Dalam hal apa Stanley tidak berkualitas? Oh, Stanley itu kalau menghadapi tantangan atau kegagalan itu suka mental breakdown, ya. Jadi kayak suka down gitu. Suka depresi, ya, suka stres. Nah, berarti ada hal yang harus diperbaiki dari sisi mental. Loh, apa yang harus dilakukan dari sisi mental? Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa itu tidak terukur. Banyak-banyak berdoa itu harus diukur. Kemarin Stanley berdoa berapa lama, sekarang mau berdoa berapa lama. Isi doanya apa aja. Mau baca buku, berapa banyak buku mau dibaca, dalam kurun waktu berapa lama. Ini yang jadi ukuran. Kenapa banyak dari kita suka nunggu waktu yang baru, musim yang baru, tapi pada akhirnya kita nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena hal ini. Buatlah aksi terukur dalam kehidupan teman-teman. Ya, contoh misalnya, aku pengen jadi lebih rajin ya. Nah, lebih rajin itu nggak ada ukurannya. Ya, saya mau lebih rajin. Kemarin saya cuma belajar deket-deket uji ulangan doang. Sekarang saya mau belajar nih, mendalami pelajaran yang saya suka. Misalnya, saya suka komputer, dalamin komputer. Di luar sana, itu ilmu komputer dipakai buat apa aja sih? Dalamin. Saya mau luangkan waktu dari jam 8 sampai jam 9 untuk melakukan research terkait topik apa yang saya suka. Contoh komputer misalnya. Atau misalnya teman-teman mau ngecek tentang NFT, desain, bisnis, dan sebagainya. Jam 8 sampai jam 9 disiplin. Lakukan pengembangan diri. Ya. Kita sibuk mau jadi apa, tapi kita sibuk mikirin kita mau ngapain ya, mau ngapain ya, tapi nanya doang. Yuk mulai dulu list kita mau ngapain, tekun dalam hal apa, rajin dalam hal apa, murah hati dalam hal apa. Ya, dengan begitu karakter kita diubahkan dan akhirnya hidup kita pun berubah. Kalau mau hidup baru, berubah dengan pola pikir yang baru, dengan aksi yang baru. Kalau pola pikir kamu masih sama dengan tahun 2021, kamu nggak akan pernah punya aksi yang baru tahun 2022. Kalau kamu punya pola pikir yang baru tahun 2022, yuk lengkapin dengan aksi yang baru, aksi yang terukur, aksi yang fokus pada proses yang memperbesar kapasitas kamu, yang membuat kamu berkualitas semakin kuat, supaya kamu bisa menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di depan kamu. Ini namanya kehidupan. Aku yakin Tuhan pasti membuat kita, Tuhan mau membuat kita lebih berkualitas. Sometimes kita nggak mau bayar harga dalam membuat diri kita berkualitas. Yuk kita sama-sama breakdown apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kualitas apa yang kita mau keluarkan dalam kehidupan kita. Jangan mikir jadi apa dulu. Ya,
Karena firman Tuhan tidak memikirkan kita jadi apa. Tuhan nggak akan bilang, kamu jadi dokter, kamu jadi presiden, kamu jadi polisi. Nggak. Tapi firman Tuhan akan mengatakan bahwa kamu harus tekun, kamu harus setia, kamu harus fokus. Ya. Nah, itu semua berbicara tentang nilai. Kita fokus pada nilainya. Kita fokus pada karakternya, kita fokus pada sumbernya. Maka kehidupan kamu akan berhasil tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan tahun 2022 ini anak-anak-Mu ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami percaya tahun 2022 ini adalah tahun dari Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka pewahyuan, berikan mereka hikmat untuk mengerti siapa Tuhan, dan mereka boleh melekat pada Sang Sumber sehingga mereka memiliki aksi dalam kehidupan mereka yang nyata untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati para pengurus Limitless Teens. Kiranya Tuhan, hikmat Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sambut semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. God bless.